Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran ilahi Rabbi, Zatillah, Zat Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih, yang maha penyayang, tak pandang sayang. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terutama siswa dan siswi SMK Negeri 1 Mutok yang kami banggakan, yang kami sayangi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih mawaris atau ilmu faraid atau ilmu waris. Kita akan menjelaskan tentang berapa bagian harta yang dia dapatkan, yang didapatkan oleh harta waris sesuai dengan porsinya, dengan menggunakan fikih mawaris atau prosedur tata cara menggunakan tata cara ilmu faraid. Kita langsung ke contoh kasusnya. Yang contoh kasus biasa, misalnya diantaranya adalah seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta. Kita buat di sini misalnya meninggalkan harta, kita tulis dulu ilmu faraid. Ya, itu ilmu faraid. Kita langsung praktek saja. Prakteknya seorang mayit meninggalkan harta warisan sebesar 900, atau warisnya 960.000. Oke, kita ambil sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kita akan mencari harta warisan sebesar 960.000. Nah, dengan ahli waris, yang pertama adalah ayah, ahli warisnya. Ahli warisnya adalah ayah. Yang kedua, ahli warisnya adalah ibu. Dan yang ketiga, ahli warisnya adalah istri. Nah, berapakah bagian masing-masing? Maka yang harus diketahui terlebih dahulu dalam ilmu faraid ini ada dua. Yang pertama, berapakah bagiannya? Apakah 1/2? Apakah 1/3? Apakah 1/4? Apakah 1/6? 1/8? 2/3? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tidak akan keluar dari bagian itu. Ya. Antara 1/2 sampai dengan 2/3 bagian dari masing-masing ini, baik ayah, ibu, dan istri, dan tidak akan keluar dari sana. Yang kedua, bagiannya adalah asobah. Oke. Asobah itu atau sisa. Ya. Oke, asobah itu sisa. Nah, setelah kita ketahui berapa bagian dari ayah, ibu, dan istri, maka langkah yang berikutnya, ya udah kita tentukan dulu berapa bagiannya, ya. Berapa bagian ayah? Ternyata ayah ini adalah asobah, ya. Ayah ini adalah asobah. Ibu, berapa bagian ibu? 1/3. Bagian ibu 1/3, sedangkan bagian istri adalah 1/4. Dan usahakan anak-anak sekalian kita harus tahu bagian-bagiannya berapa. Ayah, ibu, istri, dan lain sebagainya kita harus tahu. Nah, setelah kita ketahui ayah asobah, ibu 1/3, istri 1/4, maka selanjutnya yang harus kita pahami dan kita laksanakan adalah yang kedua, mencari asal masalahnya.
Dalam ilmu fikih itu disebut dengan asal masalah atau disingkat dengan AM. Nah, sedangkan dalam ilmu matematikanya itu disebut dengan KPK, ya, kelipatan persekutuan terkecil, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi jalan yang kedua yang harus kita ketahui adalah mencari asal masalahnya. Ada berapakah asal masalah itu? Asal masalah tidak akan keluar dari ini 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Tidak akan keluar dari sini. Ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Maka tidak akan keluar dari situ. Nah, langsung saja kita aplikasikan. Asal masalah itu adalah penyebut dari bagian-bagian masing-masing, yaitu 3 dan 4. 3 dan 4 ini harus kita kembalikan kepada asal masalah. Apakah, ini fokus dulu di angka 3 dan 4 ya. Fokus di angka 3 dan 4, jangan kemana-mana. Nah, 3 dan 4 ini habis dibagi oleh angka berapa? Yang 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dibagi angka berapa? Oke, kita satu persatu. Angka 3 dan 4. 3, habiskah dibagi 2? Tidak habis. Karena dia akan koma. 4 dibagi 2, 2 habis. Artinya ada satu yang tidak habis dibagi 3. Angka 3 ini tidak habis dibagi 2. Maka ini bukan asal masalah. Kita coret. Berikutnya, ke angka 3, asal masalah 3. 3 dibagi 3 habis. Tetapi 4 dibagi 3 tidak habis. Dia akan koma terus. Berarti 3 bukan. Berikutnya, 3 dibagi 4 tidak bisa. 4 dibagi 4 habis. Berarti tetap bukan. Harus dua-duanya. Harus dua-dua dari penyebut ini harus habis dibagi oleh AM. Ya. Berikutnya adalah 6. 6 dibagi dengan 3, 2 habis. Tetapi 6 dibagi 4 tidak akan habis. Sampai kapanpun tidak akan habis. Sampai kiamat pun tidak akan habis. Ya. Nah, begitu juga 8. 8 angka 3, 8 bagi 3 tidak habis. 8 dibagi 4 baru habis. Tetapi 3 tidak bisa. Coret juga. Berikutnya adalah 12 dibagi 3 habis. Oke. Dan 12 dibagi 4 juga habis. Maka asal masalahnya adalah 12. Pak, 24 juga bisa? Iya. Tetapi ingat, kelipatan persekutuan terkecil. Cari yang terkecil. Maka yang terkecil yang bisa dibagi oleh 3 dan 4 ini adalah 12. Maka penyebutnya kita harus tahu, kita tulis, kita kalikan 12 kali 12. Sudah ketemu? Maka 12 ini kita sudah mendapatkan penyebutnya, yaitu penyebut 12. 12 penyebutnya ini 12. Tinggal kita mencari pembilangnya berarti. 1/3 dikali 12 sama dengan 4. 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Gimana dapat 3? Gimana dapat 4? 1 dikali 12, 12. 12 dibagi 3. Ya, itu cara anak SD-nya. 1 dikali 12, 12. 12 dibagi 3. 1 kali 12, 12 dibagi 4, 3. Nah, kita sudah tahu. Udah sama ya. Tadi kan tidak sama 3 dan 4 penyebutnya. Ini sudah sama penyebutnya 12, 12.
tinggal kalau kita sudah tahu penyebutnya, berarti tinggal kalikan. Oh iya, sebelum dikalikan kita harus juga asobah ini berapa dapat? Asobah ini berapa? 4, 3. Berarti 4, fokus di angka 4, di angka 3, berarti sudah 7/12. Ya, 7/12. Nah, untuk menjadi 12/12, 12/12 butuh angka berapa? Butuh angka 5. Maka asobah itu berarti 5/12 bagiannya. Oke, ya. Jadi 5/12. Kita hapus dulu ya. Kita paham, ya, ingat kita hapus dulu biar mudah nanti. Oke, kita hapus dulu. Jadi asal masalah sudah paham ya. Oke. Jadi asobah kita harus cari dulu. 4/12, 3/12. Berarti 4 tambah 3, 7. Berarti 7/12. Sehingga menjadi 12/12 berarti 5/12. Sudah dapat berarti ya. Sudah dapat semua. Kita hapus dulu. Berarti kita sudah mendapatkan bagian masing-masing. Ayah 5/12, ibu 4/12, istri 3/12. Ya udah, tinggal kalikan berapa uangnya tadi, dikali 960.000, dikali 960.000, dikali 960.000. Oke, kita ambil dulu biar enak ya cara membaginya. Kita ambil dari istri 960.000 dari istri, berarti lebih kurang berapa? 240 ya, 240.000. Sedangkan bagian daripada ibu berarti lebih kurang 320 ya. Coba kita kalikan dulu. Iya, 320 ya, 320.000. Nah, sebenarnya tanpa kita mencari ini untuk asobah, ini ditambahkan ini milik ibu dan istri ini kita tambahkan, dan kita ketahui hasilnya. Maka 960.000 dikurangi ini, itulah hasil asobah punya ayah sebenarnya. Tetapi karena biar kita mudah mencarinya, maka kita lebih enak buat pakai rumus. Berarti 5/12, 5 kali 960.000 bagi 12, 400.000 ya, 400.000. Oke. Dapat. Sudah dapat kita. Nah, oke ya. Permasalahan pertama selesai. Ini lebih kurang permasalahan atau ilmu waris, cara mencari waris yang tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau ada masalah? Ada selisih harta, ada selisih hasil pembagian hartanya, atau penyebutnya lebih besar atau penyebutnya lebih kecil. Nah, itu kan permasalahan. Maka kita masuk kepada kasus yang kedua, yaitu kasus aul namanya. Aul itu ketika penyebutnya lebih kecil ya. Aul itu ketika penyebutnya lebih kecil dibandingkan pembilangnya. Oke, kita langsung saja ke contoh.